Perkampungan itu memang bahasa perbualan dia bahasa Jawa ataupun bahasa Banjar. Tapi bila kita pergi ke pekan-pekan kecil di kampung-kampung ni, di papan iklan ni tulis bahasa Jawa. Halo guys, jumpa lagi guys. Video yang cukup bikin geleng-geleng kepala ini. Di setiap kampung-kampung di Malaysia itu ya, contohnya misalnya orang di satu kampung itu mayoritas orang Jawa ya. Pastinya mereka akan banyak berbahasa Jawa dan di pasar-pasarnya gitu ya. Banyak di antara mereka itu yang menulis bahasa Jawa ya, misalnya promo lah guys ya, promo dagangan atau iyalah promo dagangan ataupun dia buka toko gitu kan bertuliskan bahasa Jawa gitu, itu jadi masalah itu di sana itu. Beda dengan kita ya kan ya. Kalau kita mau di daerah kita manapun ya terserah kita dong, kita mau nulis bahasa apa daerah kita ya kan. Itu kan nggak menjadi masalah bagi kita. Supaya lebih jelasnya lagi guys ya, langsung saja ya kita tonton videonya. Video ini saya ambil dari Antanoa Media dan nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua. Ya, diketahui beberapa wilayah di Malaysia ada banyak warga negara Malaysia yang berketurunan Jawa maupun Banjar ataupun Sulawesi. Ya. Tak sedikit di antara mereka yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadat asal dari nenek moyang mereka. Ya. Dan juga mereka pun fasih berbahasa Jawa, Banjar ataupun bahasa Bugis di Sulawesi. Dalam perkembangannya, di antara mereka selain berbahasa Melayu, mereka juga menggunakan bahasa asalnya. Tidak hanya dalam berkomunikasi lisan di antara mereka, namun juga dalam beberapa informasi-informasi perniagaan seperti iklan ataupun papan-papan nama maupun reklame dalam bahasa Jawa ataupun bahasa Banjar. Hei, kenapa mereka nggak nyetujuin pinjamanku sih? Aku nggak mau, kalau cuma bisa minjem 500.000 doang. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan ada protes dari pihak Dewan Bahasa Malaysia akan eksistensi bahasa Melayu karena yang terlihat tidak sesuai dengan undang-undang di negaranya. Tapi sebenarnya kita tidak benarkan. Cuma di peringkat kita, di PBT kita akan memberi peringatan lah daripada dahulu kepada peniaga-peniaga berkenaan supaya membetulkan dalam tempoh tertentu dan minta mereka turunkan papan iklan yang tidak berkenaan, yang tidak dipaparkan seperti mana yang kita luluskan. Fasa pertama peringkatnya begitulah. Dan sebenarnya ada peringkat-peringkat lain yang lebih ekstrim, yang lebih drastik yang kita boleh laksanakan. Tapi untuk peringkat ini kita menggunakan fasa-fasa yang berlembut dan kemudian kita akan bertindak kepada penegasan-penegasan yang lebih kuat lagi lah. Sebab saya sebenarnya suka juga berkongsi pengalaman. Saya juga sebagaimana saya kata tadi, saya suka merantau dalam Malaysia ni, banyak tempat, dan saya juga suka pernah berada dalam satu kawasan perkampungan ataupun komuniti orang Jawa, orang Banjar, di mana di perkampungan itu memang bahasa perbualan dia bahasa Jawa ataupun bahasa Banjar. Tapi bila kita pergi ke pekan-pekan kecil di kampung-kampung ni, di papan iklan ni tak ada tulis bahasa Jawa. Katalah kedai makan ataupun restoran, dia tulis restoran lah ataupun kedai makan. Ada tulis kedai makan dalam bahasa Jawa. Saya pun tak pastilah bahasa Jawa kalau kedai makan. Ataupun kedai runcit, dia tak ada tulis perkataan kedai runcit tu dan iklan dia sebagai dalam bahasa Jawa ataupun dalam bahasa Banjar. Jadi di situlah sebenarnya yang kita perlu tekankan sini, keluhuran perlembagaan kita, sebab perlembagaan dah jelas menyatakan dalam perkara 152 bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Jadi tidak sepatutnya perkara ini dipinggirkan, dikesampingkan.
Jika dalam banyak Aduh, perkara, dalam kocak banyak ya, hal, guys, ya, orang-orang Malaysia ni ya. jika Aneh sesuatu ya. perkara itu tergelincir sikit daripada perlembagaan, perkara itu diperjuangkan habis-habisan. Perkara itu digembar-gemburkan kerana tidak mengikut perlembagaan, tidak selari dengan perlembagaan. Tetapi jika berkaitan dengan perkara 152, jika perkara itu tidak dipatuhi, tidak diikuti, tidak ada pula mana-mana pihak yang betul-betul serius. Ada yang bersuara tapi tidak menampakkan yang perkara 152 itu benar-benar berada dalam perlembagaan. Kita perlu luhurkan perlembagaan dengan memastikan apa saja perkara yang ada di dalam perlembagaan itu dipatuhi, diikuti. Ya, diketahui urusan bahasa kenegaraan di Malaysia sampai saat ini masih menjadi problem yang berujung pada identitas nasional yang carut-marut. Dan ketika ada warga negara keturunan menggunakan bahasa Jawa atau Banjar di Malaysia, mungkin ada alasan tersendiri dari pengelola warung tersebut yang bisa saja dalam urusan pemasarannya tidak hanya tertuju pada warga negara Malaysia yang berketurunan Jawa ataupun Banjar, namun juga warga negara Indonesia yang datang bekerja atau menjadi wisatawan di Malaysia. Akan tetapi anehnya mereka pernah mengklaim bahasa-bahasa di Indonesia termasuk bahasa Jawa maupun bahasa Banjar merupakan rumpun bahasa Melayu. Maka harusnya mereka aminkan saja apa yang tertulis ataupun yang terdengar. Dan hal ini dapat kita katakan ambigu dan standar ganda yang diterapkan. Ya, betul. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Bentar guys. Heran ya guys ya kita ya guys lihat orang-orang Malaysia ini ya. Kayak gini kita mau bilang serumpun. Ya. Kalau ada yang menganggap serumpun Malaysia itu saya nggak ngerti lagi guys. Ya, kalau menurut saya seperti itu saya nggak bakal mau dibilang serumpun dengan Malaysia ini. Ya. Beda banget soalnya kan konsep negaranya bernegara mereka ini. Ya kan? Kalau kita di negara kita bebas kita mau nulis bahasa apa di warung kita, di toko kita, menggunakan bahasa daerah kita, nggak ada yang larang. Siapa yang larang? Karena memang inilah Indonesia, berbeda tetap satu jua, beda dengan Malaysia sana. Yang merasa diri mereka itu Melayu Malaysia itu paling wah di dunia. Apa sih rupanya mengganggu bahasa kebangsaan mereka? Rasaku nggak bakal mengganggu lah, sama dengan kita di Indonesia ini. Hari-hari kita berbahasa daerah, tapi apa mengganggu bahasa nasional kita? Kan enggak. Tetap lancar bahasa kita berbahasa Indonesia. Di kampung kita berbahasa daerah di antara teman-teman kita, tapi kita bertemu dengan suku-suku lain kita berbahasa Indonesia. Ya kan? Nggak terganggu kan bahasa Indonesia aja. Ya kan? Aneh memang orang-orang Malaysia ini. Makanya saya ogah dibilang serumpun dengan Malaysia itu. Apa serumpun gak jelas kayak gitu Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan. Sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa kau yang benar. salah. Jadi daripada sini kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu aku kalau telah lihat perempuan dibuka ini oleh geram banget guys, beneran kesal banget deh. Guru, Padahal dia lu bukan profesor, dia nggak ngerti disebut profesor dalam apa ya. buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India yang diketuai oleh Haji Saka, yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu. Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendan lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu, ya, pada awalnya adalah beragama Hindu. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni, Filipina, Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu ya. Selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam
400 juta hari ini ya. Kita perlu berhati-hati dalam kegairahan mengejar angka pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah negara maju. Kita tidak mahu seperti kata pepatah, yang dikejar tidak dapat, yang dikendong pula keciciran. Lihat sajalah negara jiran kita yang tegar dengan penggunaan bahasa tinggalan penjajah. Bahasa semata-mata bukanlah penentu kejayaan sesebuah tamadun bangsa. Sebaliknya, kesepaduan penguasaan ilmu dan penerapan nilai jati diri kebangsaan merupakan tonggak utama kejayaan Ya, sesuatu mereka bangsa. sendiri menyadari bahwa ketika mereka terlena dengan mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara, maka identitas nasional atau nasionalismenya bisa tercecer. Dan cepat atau lambat, maka itu akan menjadi bom waktu yang bisa mengganggu stabilitas berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika mereka mengklaim bahasa Indonesia dengan sebutan bahasa Melayu Indonesia, sebenarnya hal tersebut menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan dirinya atas eksistensi bahasa mereka sendiri, yang ditakuti akan tergerus dengan bahasa-bahasa asing yang makin berkembang di negaranya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya, lucu, benar-benar lucu lah orang-orang ini ya. Ada orang berbahasa daerah ya kan, bahkan ada iklan-iklan papan menggunakan bahasa daerah diprotes ya kan. Tapi mereka mengklaim bahwa kita orang-orang Indonesia ini ya kan, terutama tadi itu yang dibilang profesor perempuan tadi itu yang mengaku profesor, Jawa adalah Melayu ya kan. Gimana coba? Tapi menggunakan bahasa Jawa dilarang, nggak boleh. Memang suka-suka kalian lah semua itu di sana itu. Kaum yang merasa paling wow di dunia, ya kan? Padahal nggak ada apa-apanya. Kan nggak ada apa-apanya mereka ini sebenarnya. Besar omongan aja. Ya kan? Banyak warga asing pun koar-koar gede omong. Tindakan nggak ada sama sekali. Beda dengan kita. Kita loh belum berapa banyak warga asing untuk yang bekerja di sini, di Indonesia ini. Itu pun pekerja-pekerja asing yang memang khusus untuk membantu hal-hal yang kita nggak ngerti. Sudah banyak kita yang protes demo, ya. Malah sana kan enggak, koar-koar tok, besar ngomong tok, tapi nggak ada aksinya, nggak ada, ngomong aja gede-gede. Kalau kita ya bebas, kita toko kita mau ditulisin bahasa daerah ya suka-suka kita. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Ya kan, menurut kalian seperti apa ini guys? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.